Hati kita mesti selalu dalam zikir. Maka sesungguhnya doa-doa itu adalah zikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mau tidur, jangan dibaca. Kadang tidak dibaca pun tertidur. Apalagi di majelis zikir. Kalau ada yang tertidur di majelis zikir di Az-Zikra, jangan marah. Itu menunjukkan zikirnya berhasil. Karena hatinya tenang. Orang barat makan obat, pergi ke psikiater dan konsultasi ke psikolog karena tidak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Kalau amnesia, hilang ingatan. Insomnia, tidak bisa tidur karena hatinya galau, padahal rumahnya ada, padahal mobilnya besar, padahal badannya sehat, padahal kerjanya ada, tidak bisa tidur karena kacau pikirannya. Anehnya umat Islam, tenang, barokah zikir. Ustadz ceramah, dia tidur. Begitu bangun, kok sebentar sekali tausiahnya. Ini orang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Siapa yang menanamkan ketenangan itu? Huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Saya bingung nih Ustadz Somad, apa yang kau bingungkan? Kata Abi ini zikirnya subhanallah walhamdulillah. Terus kata Ustadz ini zikirnya astaghfirullah. Terus kata Habib zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kata Kiai zikirnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi itulah Pak Ustadz. Sampai sekarang ilmu sudah banyak, tapi sampai sekarang saya belum berzikir. Pilih mana yang paling berkesan di hatimu. Saya berzikir itu kalau pakai irama yang dipakai oleh almarhum dulu Ustadz, karena itu terngiang di telinga saya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Di mana Ustadz pertama kali mendengar itu? Di Pekanbaru Riau. Beliau datang di sekolah polisi, beliau tausiah, saya tausiah, beliau zikir. Itu pertama kali saya dengar. Setelah pulang, terngiang di telinga saya. Beliau sudah pulang ke Jakarta, saya duduk di rumah, terdengar suara itu. Astagfirullahaladzim. Terbayang wajahnya. Pulang saya ke rumah, mau tidur malam. Astagfirullahaladzim. Bangun saya tengah malam, terdengar lagi. Astagfirullah. Ternyata kalau kita jatuh cinta, terbawa sampai ke mimpi. Tapi itu bisa juga dibalik. Andai kita jatuh cinta sama artis Korea, kira-kira terbawa agak ke mimpi? Bisa terbawa. Andai kita jatuh cinta sama bule penyanyi barat, nggak sunat, nggak mandi wajib, terbawa ke mimpi, terngiang di telinga. Mohon jangan tersinggung. Ini ceramah ini di-share kemana? Saya takutnya nanti disomasi oleh ikatan orang yang nggak sunat dan nggak mandi wajib. Tolong nanti sebelum diupload diedit dulu. Abdul Somad takut ya? Saya nggak takut. Jamaah yang nggak kuat. Banyak jamaah yang tua-tua, ibu-ibu
Ustaz Somad, tolonglah ceramah yang slow-slow aja. Kami nggak tahan melihat, gemetar tangan kami, rasanya mau kami banting aja handphone nih Pak Ustaz. Ya banting aja, nggak bisa beli handphone baru Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suara-suara yang bergetar masuk ke dalam hati kita. Di antara suara yang bergetar itu adalah suara almarhum. Dia punya gelombang suara tertentu yang bisa masuk ke telinga, ke relung hati, ke tangkai jantung, ke tulang sumsum, ke otak kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang beliau baca itu juga dibaca orang lain, betul? Yang beliau ucapkan itu diucapkan orang lain. Tapi kenapa ketika orang lain yang mengucapkannya tidak berkesan di hati kita? Kisah ini diceritakan dalam kitab Laqtul Marjan, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa ketika itu ada adik raja di Baghdad sakit, perempuan, diganggu oleh jin. Ternyata jin berani juga mengganggu adik raja, bisa lolos dari Satpol PP. Lalu kemudian datanglah orang menemui Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, meninggal tahun 241 Hijrah, imam mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tolonglah datang ke istana. Kenapa? Adik sultan sakit, tolong obati, bacakan ruqyah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak mau dekat ke penguasa. Jadi gimana? Adik sultan sakit, gimana cara mengobatinya? Itu di kamar mandiku ada sendal yang selalu kupakai untuk berwudu. Bagus pakai sendal di toilet supaya percikan air najis jangan sampai membuat wudu kita was-was. Itu di toilet ada sendal kayu, kop-kop. Coba bawakan ke adik raja yang sakit. Dibawa sendal itu ke adik raja yang sakit, sehat. Hari berganti, musim berubah, bulan berganti tahun, tiba-tiba adik raja kumat sakit lagi, kerasukan setan, sakit. Dibawa lagi sendal itu. Kata setan yang ada dalam ngerasuki adik raja, aku bukan takut sama sendalnya, tapi sama yang punya sendal sudah meninggal. Tepat pada hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan pada, oh kalau begitu Ustaz menyepelekan bacaan. Tidak salah bacaannya. Berapa banyak orang membacakan tasbih itu karena hatinya lalai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lidahnya, hatinya, kenapa gaji 13 belum turun? Allah tidak menerima hati yang lalai. Maka mulutnya berzikir, hatinya tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kamu punya hati kan? Iya. Sudah dicek. Ternyata pas dicek sama dokter, status hati empty, kosong. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita masih punya hati. Kalau ada orang rumahnya besar, tetangganya kelaparan, ciri-ciri orang tak punya hati. Kalau ada orang sanggup menganiaya orang, menzolimi orang, memakan harta orang, ciri-ciri orang tak punya hati dan perasaan. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ngomong aja, kata ibu-ibu di atas. Dia tak punya hati. Enak aja dia ngomong membelakangi orang di belakang. Oh, saya sudah izin duluan. Tadi saya izin, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Izin ya Pak? Iya kata mereka, maka saya berdiri. Andai mereka nggak izin, saya di belakang tahu siapa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupkan hati dengan zikir. Menghidupkan badan, banyak-banyak minum susu, banyak-banyak makan vitamin, banyak-banyak 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa makan buah dan olahraga fisik, tapi jangan lupa
lagu kebangsaan Indonesia Raya menyiratkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu apa badannya? Jiwanya. Pejuang-pejuang kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Mereka kibarkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka pada saat fisik sedang lapar bulan suci Ramadan, tapi imannya kuat. Hari ini banyak orang yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Maka hati yang sakit ini dibawa berzikir. Khusus Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi yang masih sekitar Az-Zikra, tidak ada alasan untuk tidak datang kemari setiap hari Ahad pertama awal bulan. Beberapa bulan yang lalu Habib Novel, bulan Januari Ustadz Somad, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sepanjang tahun sudah disusun. Kok Ustadz nggak bacakan? Saya nggak ingat. Tanya nanti Ustadz Abdul Syukur, tanya sahabat-sahabat di Az-Zikra. Datang bukan karena ustadznya, datang bukan karena siapa, tapi ini sebagai penyemangat kita. Nanti Buya Yahya hadir, guru-guru kita para habaib datang. Untuk apa? Menyatukan. Mereka ini adalah magnet-magnet. Sama seperti magnet kalau kita campakkan ke pasir, nanti kita tarik kembali, akan menemukan ada biji-biji besi yang tersangkut di magnet itu. Yang ngerti berarti jadul, mainan anak-anak zaman dulu. Anak sekarang nggak ngerti karena main handphone mulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan hati ini dengan zikir. Setan min syarril waswasil khannas, dia bersembunyi. Setan bersembunyi. Kapan dia muncul? Ketika hati lalai. Begitu hati berzikir, dia ngilang. Begitu kita lupa, dia datang lagi. Maka jangan pernah putus berzikir. Tapi jangan gara-gara ini besok masuk kantor, datang orang mau urusan, Pak gimana surat tanah saya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia tetap mengurus urusan orang banyak. Yang dosen tetap ngajar, yang pegawai kantor tetap melayani orang banyak, tapi hatinya tidak putus berzikir. Ustadz Somad zikirnya apa? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir saya. Tadi habis sholat subuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 70. Kenapa cuma 70 Pak Ustadz? Sarapan sudah siap. Lalu setelah itu berdoa. Tapi bukan berarti cukup sampai di situ, hati tetap berzikir. Tapi ada guru saya mengajarkan zikir, katanya Allah Allah. Baik juga. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Berzikir tetap terus. Karena kalau sampai kita lupa berzikir, hati kita rusak. Tapi kata Habib, bagus salawat Pak Ustadz. Baik salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi guru saya ngajarkan bunyinya beda Pak Ustadz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Bodoh. Sama. Tapi guru saya ngajarkan lain Pak Ustadz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sama. Semuanya adalah solawat baik untuk diamalkan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Yang penting istiqomah berzikir. Tapi anak-anak muda, ibu-ibu, dia mau zikirnya